Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada hari ini pertemuan keempat yang mengisi adalah saya. Perkenalkan, saya Irma. Ini kita akan membahas materi ketiga ya untuk hari ini. Baik, langsung saja saya akan share materinya. Nah, ini dia materi ketiga kita, yaitu perdagangan melalui jaringan elektronik atau e-commerce. Ini pertemuan keempat ya, jadi kompetensi dasarnya adalah Taruna mampu mengevaluasi implementasi e-commerce perdagangan melalui jaringan elektronik. Kemudian materi pokoknya pengertian e-commerce, yang kedua adalah strategi perdagangan melalui jaringan elektronik. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan internet, yang keempat adalah aplikasi bisnis dari internet, yang kelima keamanan internet, yang keenam adalah implikasi etis dari teknologi informasi. Kemudian pengalaman belajarnya, Taruna mempelajari, mendiskusikan, dan mengevaluasi efektivitas implementasi e-commerce pada organisasi. Dan indikator pencapaiannya adalah Taruna mampu mengevaluasi implementasi e-commerce pada organisasi. Ini dia, pengenalan e-commerce. Di sini kita akan membahas 4 hal, yaitu yang pertama adalah pengertian e-commerce, kemudian yang kedua adalah konsep dari e-commerce, yang ketiga perkembangan e-commerce, dan yang keempat adalah ruang lingkup dari e-commerce itu sendiri. Nah, baik, kita langsung ke pengertian e-commerce secara umum. Nah, di sini sebenarnya tidak ada definisi pasti dari apa itu e-commerce, namun secara umum dari pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para ahlinya, ini secara umumnya bisa dikatakan bahwa electronic commerce atau yang biasa kita sebut e-commerce secara umum merupakan kegiatan bisnis. Jadi kegiatan bisnis itu perniagaan atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama yang digunakan adalah internet. Nah, kalau ini menurut beberapa ahli, pengertian e-commerce itu ada beberapa ini, saya kutip dari beberapa ahli. Yang pertama adalah Kalakota dan Winston. E-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Nah, menurut Winston ini, e-commerce dipandang dari 4 perspektif, yaitu perspektif komunikasi, perspektif proses bisnis, perspektif layanan, dan perspektif online. Untuk pengertiannya masing-masing, perspektif komunikasi e-commerce ini merupakan pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya. Sedangkan dari perspektif proses bisnis, e-commerce adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Sedangkan dari perspektif layanan, e-commerce merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan atau service cost-nya ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengirimannya. Kemudian perspektif online ini merujuk pada e-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang
ataupun informasi melalui internet dan sarana online lainnya. Kemudian, menurut Loudon, yaitu e-commerce adalah suatu proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Jadi kalau Loudon ini menggarisbawahi kalau e-commerce itu hanyalah dari perusahaan ke perusahaan. Kemudian Sally Cashman, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Ya secara umum ya, tidak menspesifikasikannya. Kemudian Johnny Wong, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Kemudian di sini kita melihat dimensi dari commerce sendiri. Jadi ini dimensi e-commerce menurut Choi ya, terdiri dari 3 bagian besar yang membangun dimensi tersebut. Jadi 3 itu adalah ini, garis ini, kemudian garis ini, dan garis ini. Jadi seperti panjang, lebar, dan tinggi. Yang terdiri dari produk, ini adalah produk, untuk mewakili produk. Ini mewakili perantara, dan kemudian yang ini untuk mewakili proses. Nah, tiap bagian dimensi tersebut bisa merupakan fisik atau digital. Sehingga dalam dimensi tersebut akan terdapat 8 kotak, di mana masing-masing kotak tersebut memiliki 3 dimensi. Pada e-commerce tradisional, seluruh dimensi berupa dimensi fisik yang kotak pojok kanan bawah ini. Bisa dilihat ya. Pada e-commerce murni, seluruh dimensinya berupa digital, kotak pada sudut kanan atas. Nih, pure electronic commerce. Nah, kemudian daripada e-commerce murni, seluruh dimensinya berupa digital. Sedangkan kotak-kotak lainnya merupakan gabungan dari dimensi fisik dan digital. Jadi ada yang masih benar-benar tradisional, ada yang sudah benar-benar murni, pure electronic commerce, dan ada yang merupakan gabungan. Jadi e-commerce itu tidak sepenuhnya benar-benar virtual, tetapi bisa jadi dia masih gabungan antara tradisional dan pure e-commerce tadi, electronic e-commerce tadi. Jadi tergantung dari sini ya, semakin ke sini untuk agentnya semakin virtual, begitu juga untuk proses. Dari sini ke sana, di bagian ini physical prosesnya masih ada, kemudian di sini sudah digital. Kalau sudah semakin ke sana juga semakin virtual, sama seperti untuk produk ini. Nah, kemudian e-commerce sama nggak ya seperti marketplace? Itu banyak sekali belakangan ini orang-orang yang mengatakan e-commerce, marketplace, e-commerce dan marketplace. Seperti dua hal itu adalah hal yang sama, tetapi bisa disebut e-commerce, bisa juga disebut marketplace. Nah, padahal sebenarnya dua hal ini, mereka berdua ini, si e-commerce dan marketplace ini adalah sesuatu yang berbeda. Nah, ini dia ya. E-commerce itu bukan marketplace, dan marketplace itu bukan e-commerce. Perbedaan yang sangat krusial antara marketplace dan e-commerce ialah jika di e-commerce hanya menjual berbagai jenis produk dari website itu saja, dengan demikian para pembeli hanya dapat menemukan satu toko online saja. Berbeda dengan marketplace, Anda bisa menemukan beberapa toko online yang menjual produknya di satu website. Di e-commerce, barang yang dijual tersebut hanya berasal dari website tersebut. E-commerce tidak menyediakan lahan atau tempat untuk berjualan
bagi pemilik toko online lainnya yang ingin menjual produk mereka. Juga tidak ada proses tawar-menawar karena harga yang tercantum sudah harga pas. Jadi sudah jelas sekali ya kalau e-commerce itu hanya satu penjual, sedangkan kalau di marketplace kita bisa menemui banyak penjual. Dan jenis produknya itu amat sangat beragam kalau di marketplace. Kalau di e-commerce itu hanya barang-barang tertentu karena hanya biasanya dari satu produsen saja. Kemudian kita masuk ke konsep e-commerce. Konsep e-commerce ini yang pertama adalah automation, yaitu otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual, atau konsep enterprise resource planning. Sebentar, maaf. Stop sharing. Stop sharing. Mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Oke. Tadi ya, automation, kemudian otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual. Konsep enterprise resource planning ini sudah dijelaskan oleh Pak Gede ya sebelumnya. Kemudian streamlining atau integration, yaitu proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Ini sesuai dengan konsep just in time. Sedikit mengenai just in time, yaitu adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi. Sehingga perusahaan itu mampu menyerahkan produknya dengan baik, ini baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen, maksudnya adalah tepat waktu. Untuk mencapai sasaran sistem ini, perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan saja, atau yang diminta oleh konsumen dan pada saat dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun barang. Jadi di sini dia tidak menimbun barang, membuat barang itu hanya sesuai yang diminta sama konsumen saja. Kemudian publishing, kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Ini menggunakan konsep elektronik katalog ya. Jadi kalau namanya elektronik katalog atau kita biasa kenal dengan e-katalog, itu adalah sistem informasi elektronik yang membuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, ya seperti itu. Kemudian kalau di Indonesia ya produk standar nasional Indonesia, kemudian kalau tidak ya memuat pasti negara asalnya mana, harganya, kemudian apakah ini produk dari industri hijau atau yang dan sebagainya ya. Kemudian interaction, pertukaran informasi atau data antara pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Kemudian transaksinya kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar. Konsep electronic payment, ya, pembayaran elektronik itu ya. Kita sudah familiar tentunya kalau saat ini. Kemudian perkembangan e-commerce. Ini ditinjau dari 3, yaitu perkembangan di Indonesia, di luar Indonesia, maksudnya internasional, global, kemudian faktor perkembangan e-commerce itu sendiri.
Nah, perkembangan e-commerce di Indonesia, ini data saya hanya sampai 2018 ya, tapi dari sini kita tahu dari tahun ke tahun itu meningkat transaksinya dari e-commerce. Jadi e-commerce ini sangat berkembang pesat sekali di Indonesia sesuai data ini ya. Dilihat dari tahun 2014 saja transaksi e-commerce-nya mencapai 20 sekian triliun. Kemudian di 2015 hanya selang 1 tahun itu bisa 2 kali lipat peningkatannya, dan begitu pula di tahun 2016, 17, dan 18 kita bisa lihat perkembangannya yang begitu pesat. Kemudian saat e-commerce di Indonesia ada, itu tentu tidak terlepas dari tantangan-tantangan ya. Nah, tantangan yang dihadapi e-commerce di Indonesia itu antara lain dari segi budaya, culture. Nah, masyarakat Indonesia ini masih belum terbiasa dengan berbelanja dengan katalog. Jadi kalau nggak lihat barangnya, nggak enak rasanya seperti itu. Jadi kalau disodori katalog, apalagi e-katalog, itu sudah mereka nanti barangnya sama nggak ya? Pasti akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Spesifikasinya ditulis benar nggak ya? Gitu. Kemudian masih harus melihat secara fisik atau memegang. Ini kan itu tadi ya saya sudah bilang. Jadi kalau nggak lihat barangnya, nggak enak rasanya. Dan masih senang menawar harga yang dijual. Memang budayanya nawar ya, mau gimana lagi. Kemudian kepercayaan. Kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis. Kemudian kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang. Dan penggunaan masih jarang. Meskipun jumlahnya tadi naik pesat, tetapi dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang berjuta-juta ini, penggunanya itu masih ya dikatakan masih kurang lah, seperti itu kalau dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Kemudian kepercayaan antar penjual dan pembeli masih tipis, ini ya karena memang masih banyak kasus kayak penipuan seperti itu ya. Kalau kita berbelanja tiba-tiba sudah transfer, nggak dikirim barangnya, ya seperti itu yang bikin kepercayaan dalam e-commerce ini masih harus ditingkatkan lagi. Kemudian perkembangan e-commerce internasional bisa dilihat di sini ya. Ini saya hanya ngutip sedikit dari Tempo. Jadi ini beberapa negara. Nah, negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat. Kecepatan ini mewakili negara-negara kayak Indonesia, kan dari ASEAN, begitulah ada dari Cina, kemudian ada dari Eropa dan sebagainya, Amerika. Ini menunjukkan kalau di internasional pun e-commerce ini pertumbuhannya cukup pesat ya. Dan ini adalah beberapa negara yang pertumbuhannya tercepat di tahun 2019. Ada Meksiko, India, Filipina, China, Malaysia, Kanada, Indonesia, dan Argentina. Kemudian, nah ini dia, kita akan belajar ruang lingkup e-commerce. Ruang lingkup e-commerce ini ada sebenarnya saat ini lebih dari 5, cuman yang masih familiar dari kita adalah ya ini aja gitu. Yang pertama ada B2B, yaitu business to business, B2C, business to consumer, kemudian C2C, consumer to consumer, C2B, consumer to business, B2G, yaitu business to government. Yang ini masih tergolong ya nggak baru banget, cuman yang jelas yang dari mengakarnya itu dari 3 ini, dari B2B, B2C, dan C2C, kemudian berkembang menjadi ada C2B, ada B2G, kemudian ada juga G2C, seperti itu. Cuman yang akrab sekali di kita ya memang ini.
Saya lanjutkan. Ini dia. Ruang lingkup e-commerce B2B. Yang kita bahas dulu yang B2B. Sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Jadi, karakteristiknya dulu deh kita bahas. Pertukaran informasi yang dilakukan antar pebisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati dan servis sistem yang digunakan antar kedua pebisnis juga menggunakan standar yang sama. Salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya. Sarana yang digunakan adalah EDI atau Electronic Data Interchange, kemudian model yang umum digunakan adalah peer-to-peer. Dengan model ini, antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Nah, sedikit mengenai apa itu EDI atau Electronic Data Interchange ini adalah apa ya, sebagai pertukaran data antar komputer, antar berbagai organisasi, atau suatu informasi terstruktur dalam format yang standar dan bisa diolah oleh komputer. Nah, tujuannya ini adalah untuk memfasilitasi perdagangan dengan cara mengikat aplikasi bisnis partner dagang. Ini sistem sarana EDI ini menggantikan proses manual untuk mempertukarkan informasi dengan bidang bisnis lainnya dalam berbagai cara. Misalnya, data hanya perlu untuk dimasukkan satu kali saja, kemudian data tersebut bisa digunakan oleh berbagai pihak ya, seperti pengirim barang, manajer kantor, bagian pemasaran, seperti itu. Hal ini akan mengurangi tingkat kesalahan pengisian data. Selain itu juga mengurangi biaya untuk menggaji tenaga entry data. Pada dasarnya, data bisa dikirim dengan lebih efisien menggunakan EDI. Kemudian istilah peer-to-peer juga ya, mungkin baru dan terasa asing ya. Peer-to-peer itu kalau bahasa Indonesia ya ujung ke ujung. Peer-to-peer itu adalah teknologi yang memungkinkan sesama komputer pada suatu jaringan untuk bertukar data dan prosesnya secara langsung. Nah, dengan model ini, antar pelaku bisnis itu lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya untuk bertukar informasi. Jadi, pada intinya, B2B ini antara bisnis to bisnis. Bisnis ke bisnis. Jadi, sebuah organisasi bisnis yang berjual, istilahnya gini, jualan ke bisnis lainnya, ke organisasi bisnis lainnya. Misalkan kalau dicontohkan adalah Unilever, gitu ya. Unilever itu kan punya pemasok, misalkan bahan kimia dari PT X, seperti itu. Nah, PT X dan si Unilever tadi, mereka punya perdagangan antar mereka ini, e-commerce-nya itu disebutnya B2B, business to business. Jadi sama-sama dari bisnis ke bisnis. Nah, kemudian kita masuk ke B2C, business to consumer. Namanya business to consumer, sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu, sesuai dengan namanya ya, bisnis ke konsumen. Kemudian karakteristiknya, informasi disebarkan secara umum, pelayanan yang diberikan bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan.
konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut. Yang keempat, pendekatan yang dilakukan oleh client server, di mana konsumen berada pada sisi klien dengan menggunakan web browser untuk mengaksesnya, dan pelaku usaha berada pada sisi server. Sesuai namanya ya, kalau bisnis to consumer, jadi bisnis ke konsumen. Ini adalah unit bisnis yang menjual produknya itu langsung ke konsumennya. Jadi kalau dicontohkan tuh seperti Berry Benka. Kalau yang cewek-cewek yang suka belanja pasti familiar ya. Berry Benka. Kemudian Charles and Kate itu juga ada. Charles and Kate itu langsung dari Charles and Kate-nya dia punya aplikasi belanja yang langsung konsumen tuh bisa langsung ya beli dari dia sedia katalog di situ beserta harganya. Dia sudah kategorikan kategori sepatu, sendal, dan seperti itu. Jadi langsung dari Charles and Kate-nya ke para konsumennya, seperti itu. Kemudian ruang lingkup e-commerce C2C, consumer to consumer, sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Nah, kalau ini bagi kita lihat karakteristiknya ya. Pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti lelang barang. Internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanannya. Kemudian konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk, sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Kalau consumer to consumer itu, nah di sini nih letaknya marketplace tadi ada di sini, ada di e-commerce dengan model yang C2C. Jadi kalau di e-commerce itu kan penjual langsung berinteraksi dengan pembelinya. Nah, marketplace itu hanya sebagai perantaranya. Seperti itu. Jadi kalau contohnya ya seperti Shopee, Tokopedia, itu masuk dalam C2C karena dia hanya perantaranya saja, tapi yang sesungguhnya adalah antara konsumen ke konsumen. Jadi penjual perorangan itu ke konsumen yang mau menggunakan atau yang mau dijual kembali, seperti itu. Berikutnya, consumer to business. Consumer to business, ini konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Ini adalah model kebalikan dari B2C, business to consumer tadi ya, di mana bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi konsumen. Ini balik nih, jadi bukan dari organisasi bisnis jual ke konsumen, tetapi si konsumen ini jualan ke organisasi bisnis itu tadi. Nah, karakteristiknya yang pertama, banyak bergelut di bidang layanan jasa. Kemudian, consumer bertindak sebagai penyedia jasa, sedangkan perusahaannya adalah pihak yang membutuhkan jasa. Kedua belah pihak dipertemukan oleh media. Kemudian dari sini kita bisa lihat ya, ternyata yang dari, mohon maaf ya, ini tadi saya belum ganti. Ini kan tadi harusnya C2B ya. Ini ternyata lebih banyak di layanan jasa. Contohnya misalkan kalau consumer to business itu bisa dari perorangan, misalkan dia menyediakan
bisa membuat software custom misalkan seperti itu. Jadi dari konsumen, dari perorangan yang end use tadi, dia akan menawarkan ke perusahaan yang sekiranya membutuhkan sistem yang dia buat itu tadi. Kemudian bisa juga desain seperti itu, misalkan desain untuk advertising-nya seperti itu dari perorangan, menawarkan juga ke organisasi bisnis. Kemudian kita menuju ke ruang lingkup e-commerce B2G, business to government. Disebut juga B2E, yakni business to administration, yaitu model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Ini ya karakteristiknya ya. Karakteristiknya adalah penyedia layanan adalah perusahaan atau organisasi bisnis. Pengguna layanan adalah pemerintah, transaksinya ada di sekitar procurement. Jadi, sudah jelas ya kalau B2G, business to government. Jadi, dari organisasi bisnis bukan pemerintahan ke pemerintahan. Jadi dia menawarkan jasa atau produknya ke pemerintahan. Nah, biasanya ini mereka transaksinya di sekitar procurement, berarti lebih mengarah ke tender ya, tender online. Jadi tujuannya sebenarnya B2G ini adalah untuk transparansi aja, seperti itu, yang banyak diterapkan sekarang. Organisasinya seperti apa ya? Pajak itu juga sudah ada. Kemudian, nah ini ya. Sebelum kita masuk ke infrastruktur, ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, kita lanjutkan aja dulu ya. Jadi sampai di infrastruktur e-commerce ya. Infrastruktur e-commerce ini apa sih sebenarnya? Infrastruktur e-commerce itu adalah semua service yang mendukung pelaksanaan e-commerce untuk menjamin keandalannya, kepercayaannya, kerahasiaannya, kepemilikan yang sah, dan keamanan dari e-commerce itu sendiri. Nah, infrastruktur e-commerce ini lanjutannya ya, itu ada internet yang merupakan jaringan global, intranet, jaringan milik perusahaan atau organisasi yang menggunakan teknologi internet seperti protokol internet, browser web, dan lain sebagainya. Extranet, jaringan melalui internet yang menghubungkan beberapa intranet. Kemudian ada EDI tadi, kemudian digital currency, dan electronic catalog tadi ya. EDI tadi sudah saya jelaskan, kalau EDI itu pertukaran data antar komputer, antar berbagai organisasi, atau suatu informasi yang terstruktur untuk dalam format yang standar, bisa diolah oleh komputer. Nah, untuk memfasilitasi perdagangan dengan cara mengikat aplikasi bisnis partner dagang. Itu tadi yang sekilas tadi saya sudah jelaskan EDI tadi ya. Kemudian untuk digital currency-nya, ini memungkinkan user memindahkan dananya secara elektronik dalam lingkungan kerja tertentu. Saat ini, digital currency ini dirancang untuk versi elektronik dari uang kertas, di mana memiliki atribut yang sama dengan media fisik, baik secara anatomis maupun dari segi likuiditasnya. Jenis dari digital currency ini seperti e-cash, micropayment, seperti itu ya. Sedangkan elektronik katalog, ya
Seperti tadi saya jelaskan, aplikasi ini aplikasi di internet yang merupakan komponen utama dari sistem e-commerce. E-katalog merupakan antarmuka atau interface grafis yang pada umumnya berbentuk halaman www seperti itu yang menyediakan informasi tentang penawaran produk dan jasa. E-katalog pada umumnya mendukung online shopping dan kemampuan pemesanan dan pembayaran barang. Suatu website bisa juga merupakan suatu koleksi dari katalog, misalnya Electronic Mall, yang merupakan suatu katalog atas katalog ya. Sebenarnya aplikasi e-katalog sebaiknya memiliki karakteristik. Jadi e-katalog ini harus ada karakteristiknya sebaiknya, yaitu interaktif, itu pasti ya, karena harus dia harus berbicara, jadi menggantikan pramuniaganya. Bersifat interaktif, mampu diupdate secara dinamis, dan presensi global. Dia bisa mudah dipahami oleh semua orang, dan tentunya mudah diupdate karena barang itu kan keluar masuk ya, kadang habis dan kadang juga sudah berganti model karena sudah nggak up to date seperti itu. Dari sini kemudian kita lanjutkan ke keamanan jaringan. Ini nggak kalah pentingnya ya, keamanan jaringan. Kalau keamanan jaringan ini terdiri dari directory service, infrastruktur kunci publik, certification authority, IP secure, privacy enhanced email, atau BEM. Nah, dari directory service dulu kita bahas ya. Directory service ini menyediakan informasi tentang pelaku bisnis dan end user, seperti halnya kalau zaman dulu ya Yellow Pages seperti itu ya. Ada beberapa standar yang digunakan untuk menyediakan directory service ini. Salah satu standar yang cukup populer yaitu LDAP, yaitu Lightweight Directory Access Protocol, yang menimbulkan OpenLDAP ini. Salah satu permasalahan yang mengganjal dalam penggunaan directory service ini adalah adanya potensi security hole, yaitu ada kemungkinan orang melakukan spamming. Spamming ini seperti pengiriman email sampah yang tak diundang, yang biasanya berisi tawaran barang atau servis ke banyak orang sekaligus. Seorang spammer dapat melihat daftar user ya. Ini kan kalau hole-nya itu ya, seorang spammer dapat melihat daftar user dari sebuah directory service, kemudian mengirimkan email spamnya kepada alamat-alamat email yang dia peroleh dari directory service tersebut. Jadi security hole-nya ada di situ ya. Nyampah di email. Kemudian infrastruktur kunci publik. Public key infrastructure untuk menjalankan e-commerce kan butuh ya tingkat keamanan yang bisa diterima, yang pas, pokoknya harus aman. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan keamanannya yaitu dengan menggunakan teknologi kriptografi, yaitu antara lain itu menggunakan enkripsi untuk mengacak data. Nah, salah satu metode yang paling umum digunakan adalah menggunakan public key system. Kalau sistem lainnya ya private key system bisa. Infrastruktur yang dibentuk oleh sistem public key ini disebut public key infrastruktur, dan di mana kunci publik ini dapat dikelola untuk pengguna yang tersebar di seluruh dunia. Seperti itu. Kemudian certification authority-nya, certification authority itu adalah sebuah body ya,
yang memberikan dan mengelola sertifikat digital yang dibutuhkan dalam transaksi elektronik. Certification Authority ini berhubungan erat dengan pengelolaan public key system tadi. Kalau tentang IP secure ini keamanan media komunikasi merupakan kita tahu ya kalau keamanan media komunikasi merupakan hal yang penting. Jadi mekanisme untuk mengamankan media komunikasi yang sama media komunikasi yang aman selain menggunakan SSL yang adalah dengan menggunakan IP ini. Kemudian kita ke privacy yang PEM ini. Ini sedikit saja yang merupakan standar pengamanan email yang diusulkan oleh Internet Engineering Task Force. Dan kemudian ini dia. Harus ada pendukungnya ya, pendukung infrastruktur e-commerce. Pendukungnya apa aja? Sumber daya manusia atau people-nya, public policy, marketing dan advertising, support service-nya, dan business partnership. Kalau sumber daya manusia atau people-nya ini, siapa sih? Ya penjual, pembeli, perantara, bisa jadi spesialis sistem informasinya, staff dan lain-lainnya seperti itu, yang ada di lingkup area pendukung utama dari e-commerce ini. Kemudian untuk public policy, yakni peraturan legal maupun regulasi lainnya ya, seperti perlindungan privasi dan kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah, kan pasti ada ya untuk melindungi privasi itu ada undang-undangnya. Kemudian termasuk hal-hal sehubungan dengan standar-standar teknis yang diterapkan oleh pemerintah sebagai pembuat ketetapannya. Undang-undang istilahnya ini berkaitan dengan undang-undang. Kemudian marketing and advertising ini meskipun e-commerce juga butuh yang namanya marketing dan advertising ini seperti bisnis pada umumnya lah. Kemudian support service, yakni banyak service yang dibutuhkan dalam e-commerce, mulai dari isi web, pembayaran, sampai pengiriman barang. Kemudian business partnership-nya, seperti penggabungan usaha, pertukaran, dan kerjasama bisnis. Ya, itu hal yang biasa ya dalam e-commerce. Jadi, kan namanya berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Oke. Ini ya. Berikutnya, manfaat e-commerce bagi bisnis. Manfaat e-commerce bagi bisnis ini ada beberapa yang saya ambil, yakni pertama, kemudahan dalam aktivitas jual beli, kemudian memangkas biaya pemasaran, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen, dapat menjangkau target market yang lebih luas, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Mudah ya, kalau aktivitas jual belinya tinggal kita klik, masukkan keranjang, kita lakukan pembayaran, selesai. Biaya pemasaran juga pastinya nggak sebanyak pada konvensional, bisnis konvensional itu. Kemudian komunikasi dengan konsumen dan produsen bisa langsung ya, jadi langsung kita tinggal chat aja atau mungkin disediakan layanan
customer service langsung seperti itu dengan pelayanan yang lebih cepat tentunya. Menjangkau target market yang lebih luas pastinya karena ini bisa diakses oleh lebih mudah oleh banyak orang atau lebih banyak organisasi seperti itu dan lain sebagainya. Oke. Kemudian manfaat e-commerce bagi konsumen. Nah, konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Kemudian konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan. Mestinya kalau mau belanja, khususnya yang di marketplace itu ya, kita kan bisa bandingkan. Buka dulu satu marketplace, kita lihat harganya untuk barang A dengan spesifikasi ini, kemudian kita buka marketplace yang B, kita lihat harganya berapa, spesifikasinya sama enggak, seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nah ini pemaparan materi dari saya cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk tugas nanti akan dilanjutkan oleh Pak Gede, akan dijelaskan oleh Pak Gede ya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Untuk tugas kalian adalah ini. Nah, sesuai dengan kompetensi dasar pada materi yang ketiga ini, yaitu Taruna mampu mengevaluasi implementasi e-commerce atau perdagangan melalui jaringan elektronik. Nah, tugas kalian adalah mohon analisa paper-paper sesuai dengan kelompok 8. Di sini ini ada paper sebanyak 8 judul paper. Ya, sebanyak 8 judul paper. Sebentar. Nah, nanti kalian bisa download. Di sini ada 8 paper yang saya sediakan. Nah, satu paper ini dianalisa oleh satu kelompok. Ya. Seperti contohnya ini satu paper ini kalian bisa download. Kalau kelompok 1 maka harus melakukan evaluasi pada aplikasi e-commerce pada sektor penjualan apa ini gitu ya. Ini untuk kelompok 2, kelompok 3 sampai dengan kelompok 8. Contohnya ini. Nah, ini ada paper, judulnya adalah evaluasi aplikasi e-commerce pada sektor penjualan buku online dari perspektif konsumen di Indonesia menggunakan Extend Web Assessment Method atau EWAM. Ini isinya apa sih? Gitu ya. Ini kira-kira isinya berapa? Nah, dari sini kalian bisa ringkas, kalian bisa buat maksimal 3 slide. Ya. Nanti kalian akan presentasi apa kira-kira isi daripada evaluasi paper ini gitu ya. Nah, paper ini tentang pembelian tentang e-commerce dengan menggunakan ini. Nah, terus metodologinya seperti apa? Nah, ini
desain risetnya. Dia seperti ini. Nanti hasilnya seperti apa sih di paper ini gitu ya. Akhir ini. Nah, nanti minggu depan sebelum kita melanjutkan, saya melanjutkan kuliah lebih lanjut di pertemuan keempat, kalian harus presentasi dulu. Ya, nanti akan saya tunjuk secara acak siapa yang kelompok yang presentasi. Ya, minimal ada 3 kelompok yang akan presentasi. Nah, kemudian demikian juga nanti kalau ada tugas berikutnya, kelompok yang sudah berpresentasi tidak akan presentasi. Ya, sampai di sini mungkin ada ditanyakan, silakan bisa chat di grup WA, bisa juga kalian japri ke saya. Nah, saya kira itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan ke-4 dengan materi yang ketiga. Selamat malam, salam sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Saya mohon izin lab.